Indonesia, cahaya harapan kami yang terjauh sekaligus terdekat. Mengapa Indonesia? Mengapa bukan negara-negara di Eropa atau Amerika? Saat ini, di lobi kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebuah pemandangan yang luar biasa tengah terjadi. Para perempuan Rohingya dari Myanmar, yang berhasil melarikan diri dari konflik mematikan, berdatangan ke Indonesia dengan derai air mata. Negara yang mereka pilih bukanlah negara-negara tetangga yang lebih dekat secara geografis, bukan pula negara adidaya seperti Amerika. Di tengah kelamnya tenda-tenda pengungsian yang tanpa listrik, dengan generator yang sangat berharga, mereka justru menonton sinetron Indonesia. Dengan tangan gemetar di bawah cahaya lilin, yang mereka salin dengan tekun ke dalam buku catatan bukanlah abjad Inggris, melainkan bahasa Indonesia. Alasan mengejutkan di balik pilihan mereka untuk datang ke Indonesia sangat erat kaitannya dengan sejarah istimewa yang hanya dimiliki oleh bangsa ini. Mengapa mereka, yang berada di jurang keputusasaan, mempertaruhkan segalanya pada sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara? Di baliknya, tersembunyi sebuah kisah keajaiban yang mengharukan dan hangat, yang telah mengubah nasib puluhan ribu orang. Siapkan hati Anda. Kisah selengkapnya akan kami sampaikan sekarang. Para perempuan Rohingya berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Alasan mengejutkan mengapa mereka memilih Indonesia, bukan Amerika atau Eropa. Saat ini, pemandangan luar biasa sedang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Para perempuan Rohingya, yang menghadapi kesulitan tak terhingga setelah melarikan diri dari kampung halaman yang hancur lebur akibat konflik. Negara yang mereka pilih bukanlah Amerika maupun Eropa, melainkan Indonesia. Jumlah orang yang meneriakkan nama Indonesia di tengah keputusasaan terus bertambah. Dikatakan bahwa bahkan dalam kondisi paling sulit tanpa listrik, mereka menyalakan generator hanya untuk menonton sinetron Indonesia dan belajar bahasa Indonesia di bawah cahaya lilin di dalam ruangan yang gelap. Ini karena Indonesia telah memberikan banyak bantuan medis dan makanan, bahkan menyediakan program khusus untuk dukungan medis dan perlindungan bagi para pengungsi. Mereka yang telah kehilangan segalanya mulai percaya dan menaruh harapan pada Indonesia, negara yang telah menolong mereka. Hasilnya, dalam waktu singkat, puluhan ribu orang bergabung dengan komunitas daring Indonesia, dan puluhan grup untuk bertukar informasi pun lahir. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka di tengah konflik itu? Inilah kisah mereka yang pilu namun penuh inspirasi. Sebelum memulai cerita, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like yang akan menjadi kekuatan besar bagi kami dalam membuat video. Saya berterima kasih kepada semua penonton yang telah bersama saya selama ini, dan saya berharap Anda semua sehat dan bahagia hingga akhir tahun. Jika Anda mendukung Indonesia, silakan tinggalkan komentar Indonesia Jaya. Halo. Saya Aisyah Rahmawati, seorang perawat Rohingya berusia 32 tahun. Sebelum konflik pecah, saya bekerja seperti biasa di Rumah Sakit Pusat Sidwe. Pagi hari saya berangkat kerja merawat pasien. Dan setelah pulang, saya memasak makan malam bersama suami saya, Yusuf, untuk mengakhiri hari. Di akhir pekan, kami berjalan-jalan di sepanjang pantai dan mengobrol dengan teman-teman di kedai kopi. Saat itu, saya tidak pernah menyadari betapa berharganya kehidupan sehari-hari yang biasa itu. Hingga suatu hari, tiba-tiba, semuanya hancur berkeping-keping. Saya tidak akan pernah melupakan fajar hari itu, saat suara ledakan pertama terdengar. Saya terbangun dari tidur ketika jendela bergetar hebat, dan tiang api berwarna oranye membubung di kejauhan. Yusuf menggenggam erat tangan saya dan berkata, "Aisyah, akhirnya dimulai, hal yang selama ini kita takuti." Dalam sekejap, rumah sakit berubah menjadi medan perang. Korban luka terus-menerus berdatangan, membuat kami tidak bisa tidur dengan nyenyak, bolak-balik antara ruang operasi dan unit gawat darurat. Anak-anak yang menjadi yatim piatu, pemuda yang kehilangan kaki, orang tua yang duduk termangu setelah kehilangan keluarga, setiap wajah mereka meninggalkan luka yang dalam di hati saya. Sekitar sebulan setelah konflik dimulai, Yusuf dipanggil untuk bergabung dengan milisi perlawanan. "Aku akan segera kembali,"
Konflik ini tidak akan berlangsung lama. Itulah kata-kata terakhir yang ia tinggalkan. Namun, 3 bulan kemudian, saya menerima kabar bahwa komunikasi dengan unitnya telah terputus. Hilang kontak. Kata-kata yang dingin dan berat itu menyelimuti seluruh hidup saya. Setiap malam saya bermimpi buruk. Mimpi di mana Yusuf memanggil nama saya di suatu tempat. Tetapi saya tidak bisa menemukannya. Ketika saya bangun, bantal saya basah oleh air mata, dan saya takut untuk tidur kembali. Meskipun begitu, saya tidak bisa berhenti bekerja di rumah sakit. Seseorang harus tetap tinggal di sini untuk menolong orang lain. Suatu hari, saya bertemu seorang nenek di koridor rumah sakit. Beliau adalah pasien yang sering datang, dan melihat saya keluar setelah selesai jaga malam, ia bertanya, "Aisyah, mengapa kamu masih di sini? Apa yang dilakukan seorang gadis muda di tempat seperti ini?" Saya tersenyum dan menjawab, "Seseorang harus tetap tinggal untuk merawat orang-orang, Nek." Namun, pertanyaan nenek itu menyentuh lubuk hati saya. Sebenarnya, mengapa saya masih di sini? Apakah karena harapan bahwa Yusuf mungkin akan kembali? Atau karena meninggalkan tempat ini terasa seperti benar-benar menyerah padanya? Saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya berusaha bertahan dari hari ke hari dengan sisa tenaga yang ada. Kota Sitwe tidak lagi sama seperti dulu. Di antara puing-puing bangunan, berserakan sisa-sisa rumah yang pernah menjadi tempat tinggal seseorang. Malam hari, sirene tanda bahaya meraung-raung. Orang-orang berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah, dan anak-anak menangis dalam dekapan orang tua mereka. Hari-hari seperti itu terus berulang, dan perlahan-lahan emosi saya menjadi mati rasa. Saya tidak lagi merasakan kesedihan, ketakutan, bahkan harapan. Saya hanya bergerak seperti mesin untuk melewati hari, pergi ke rumah sakit, merawat pasien, pulang ke rumah, makan makanan kaleng, menyalakan lilin untuk menulis buku harian, lalu tidur. Begitulah beberapa bulan berlalu. Musim berganti, tetapi konflik tidak kunjung berakhir. Justru semakin parah, lebih banyak orang terluka dan meninggal. Perlahan-lahan, saya merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Suatu malam, saya naik ke atap rumah sakit dan menatap langit Sitwe. Langit yang dulu penuh bintang kini tertutup asap dan debu. Tidak ada yang terlihat. Saat itulah saya berpikir, apakah tetap tinggal di sini adalah pilihan yang tepat? Atau haruskah saya pergi seperti orang lain? Tetapi kemana saya harus pergi? Bagaimana caranya? Hanya pertanyaan-pertanyaan samar yang berputar di kepala saya. Dan pada saat itulah, saya belum menyadari bahwa sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup saya telah menanti. Konflik semakin memanas, dan pekerjaan di rumah sakit menjadi semakin berat. Obat-obatan menipis, dan listrik hanya menyala beberapa jam sehari. Jika listrik tiba-tiba padam saat operasi, kami harus memegang senter untuk menyelamatkan pasien. Situasi seperti ini terus berulang, dan saya hampir mencapai batas saya. Suatu hari, direktur rumah sakit memanggil saya. "Aisyah, ada kebutuhan bantuan medis di kamp pengungsian di pinggiran kota. Maukah kamu pergi ke sana selama seminggu untuk membantu?" Saya mengangguk. Saya pikir lingkungan yang sedikit berbeda mungkin akan baik untuk saya daripada terus bekerja di rumah sakit. Keesokan paginya, saya mengemas beberapa peralatan medis dan beberapa potong pakaian ke dalam tas kecil, lalu berangkat menuju kamp pengungsian. Kamp itu terletak sekitar 1 jam dari kota. Setibanya di sana, yang saya lihat adalah hamparan tenda yang tak berujung dan wajah-wajah orang yang lelah. Anak-anak bermain di tanah, sementara para wanita mengantre panjang untuk mendapatkan jatah makanan. Kepala kamp, Pak Amir, menyambut saya. "Dokter Aisyah, terima kasih banyak sudah datang. Di sini tidak ada dokter, dan banyak orang yang menderita." Dia mengantar saya ke tenda medis darurat. Di dalam tenda, sudah ada beberapa pasien yang menunggu. Seorang lansia yang batuk-batuk, seorang anak yang demam, seorang pemuda yang berjalan terpincang-pincang karena kakinya terluka.
Saya segera mulai bekerja. Saya merawat pasien sepanjang hari hingga tak terasa hari sudah gelap. Sore harinya, Pak Amir membawakan saya makan malam sederhana. Hanya ini yang kami punya, sup kalengan dan sepotong roti. Saya mengucapkan terima kasih dan menerimanya. Yang lebih menyakitkan daripada rasa lapar adalah melihat wajah-wajah putus asa orang-orang di sini. Setelah selesai makan dan keluar dari tenda, seorang wanita mendekati saya. "Ibu perawat, bisakah Anda melihat putri saya?" Batuknya tidak berhenti sejak beberapa hari yang lalu. Saya mengikutinya ke dalam tenda. Di dalam tenda kecil itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun terbaring. Wajah anak itu pucat, dan setiap kali ia bernapas, terdengar suara dari dadanya. Saya meletakkan stetoskop dan mendengarkan suara paru-parunya. "Bronkitis. Jangan khawatir. Saya akan resepkan antibiotik. Dalam beberapa hari, ia akan membaik." Wanita itu menggenggam tangan saya dengan berlinang air mata. "Terima kasih, Bu Perawat. Terima kasih banyak." Saya meninggalkan tenda dan mulai merawat pasien lain. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba saya melihat sekelompok wanita berkumpul. Mereka duduk di sekitar api unggun kecil dan membicarakan sesuatu. Rasa penasaran membuat saya perlahan mendekat. Percakapan mereka terdengar oleh saya. "Apakah kita benar-benar bisa pergi ke Indonesia?" Aku dengar. "Pria Indonesia sangat menjaga keluarga. Di sana tidak ada perang," katanya aman. "Indonesia." Kata itu menarik perhatian saya. Mengapa harus Indonesia? Bukan negara lain yang lebih dekat atau negara-negara barat? Saya mendekat dan bertanya kepada mereka. "Maaf, apakah kalian sedang membicarakan Indonesia?" Para wanita itu tampak sedikit terkejut melihat saya, tetapi salah satu dari mereka segera menjawab. "Iya, benar. Kami memimpikan Indonesia." Saya duduk di samping mereka. "Indonesia? Mengapa Indonesia?" Kemudian seorang wanita parubaya menjawab, "Indonesia pernah mengalami bencana besar seperti kita. Aceh hancur lebur, tapi mereka berhasil bangkit kembali, kan? Dan sekarang, negara itu adalah salah satu tempat teraman di dunia." Seorang wanita lain menambahkan, "Selain itu, orang Indonesia katanya sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Aku dengar ada budaya gotong royong di sana, saling membantu demi sesama." Saya terdiam sejenak. Orang-orang yang putus asa di tengah konflik ini menjadikan Indonesia sebagai harapan mereka. Saya tidak tahu seberapa realistis harapan itu, tetapi tatapan mereka begitu tulus. "Lalu, bagaimana cara kalian pergi ke Indonesia?" Atas pertanyaan saya, seorang wanita muda mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada saya. Ada grup informasi tentang pergi ke Indonesia di media sosial. Sudah ada ribuan orang yang bergabung di sana. Saya mengintip layar ponselnya. Benar saja, banyak sekali pesan yang muncul. Materi belajar bahasa Indonesia, pengenalan budaya Indonesia, prosedur pengajuan suaka, bahkan rekomendasi sinetron Indonesia. Lihat ini, para wanita Rohingya yang sudah lebih dulu ke Indonesia membagikan informasi. Mereka memberitahu daerah mana yang nyaman untuk ditinggali. Saya semakin takjub. Ini bukan sekadar mimpi. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar merencanakan dan mempersiapkannya. Malam itu, saya kembali ke tenda saya dan berbaring, tetapi tidak bisa tidur. Indonesia. Kata itu terus berputar di kepala saya. Apakah di sana benar-benar bisa menjadi awal yang baru? Ataukah ini hanya harapan kosong yang digenggam di tengah keputusasaan? Saya tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, di tengah konflik ini, orang-orang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, dan negara bernama Indonesia telah memberikan sesuatu itu bagi mereka. Seminggu di kamp pengungsian menunjukkan banyak hal kepada saya. Saya datang untuk melakukan kerja sukarela medis, tetapi yang saya temukan adalah dunia yang sama sekali berbeda. Selama tinggal di kamp, saya tanpa sengaja sering mendengar percakapan para wanita. Saat mengambil air, mencuci pakaian,
atau mengantre makanan, mereka selalu membicarakan Indonesia. Awalnya saya pikir itu hanya kebetulan, tetapi kemudian saya sadar bahwa itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Suatu sore, saya sedang merawat pasien di tenda medis. Dari tenda sebelah, terdengar suara dua orang wanita. "Fatima, sudah cek grup itu? Ada informasi baru?" "Sudah. Aku lihat. Ada postingan seorang pria Indonesia dari Surabaya yang mencari istri Rohingya. Umurnya berapa? 45 tahun. Katanya punya usaha perkebunan dan bersedia menerima anak-anak juga." Tangan saya yang memegang stetoskop berhenti. Ini bukan sekadar obrolan biasa. Mereka bertukar informasi yang konkret. Setelah selesai merawat pasien, saya mendekati kedua wanita itu. "Maaf, saya mendengar percakapan kalian tadi. Kalian sepertinya tahu banyak tentang Indonesia." Kedua wanita itu tampak sedikit gugup, tetapi salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Di sini, Indonesia itu seperti kata sandi rahasia bagi orang-orang seperti kami." Kata sandi rahasia. Ya, kami tidak membicarakannya dengan suara keras. Tapi semua orang tahu, Indonesia mungkin bisa menjadi jalan keluar kita. Wanita yang lain menambahkan, "Sejak konflik dimulai, banyak negara yang bilang akan membantu kami. Tapi kenyataannya, tidak banyak tempat yang bisa didatangi oleh orang biasa seperti kami. Visa ke negara barat sangat sulit, begitu juga negara lain. Tapi Indonesia berbeda." Saya semakin penasaran. Apa bedanya? Pertama, sistem penerimaan di Indonesia sudah siap. Saya dengar ada program penempatan kerja khusus untuk pengungsi. Selain itu, orang Indonesia tidak hanya memandang kita dengan kasihan. Mereka melihat kita sebagai sesama yang bisa bangkit bersama. Kata-kata itu menusuk hati saya. Bukan kasihan, tetapi sesama. Saya tahu betul betapa pentingnya perbedaan itu. Selama bekerja di rumah sakit, saya bertemu dengan banyak orang dari organisasi amal. Mereka baik, tetapi ada tatapan kasihan di mata mereka, seolah-olah kami hanyalah objek yang harus dibantu. Jadi, apakah ada yang benar-benar sudah pergi ke Indonesia? Atas pertanyaan saya, seorang wanita mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya. "Lihat ini. Ibu ini pergi ke Indonesia tahun lalu. Sekarang dia tinggal di dekat Jakarta." Di layar, ada foto seorang wanita Rohingya. Apartemen yang bersih, senyum yang cerah, dan di sampingnya berdiri seorang pria Indonesia. Wanita ini membawa dua anaknya, dan komunitas setempat sangat baik merawat anak-anaknya. Mereka bahkan bisa bersekolah di sekolah Indonesia. Dia menunjukkan foto lain. Yang ini bekerja di sebuah perusahaan IT. Dia belajar bahasa Indonesia dan sekarang sudah menjadi manajer tim. Saya kehilangan kata-kata. Ini bukan mimpi. Ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Malam itu, di tenda saya membuka ponsel dan membuka aplikasi media sosial. Di kolom pencarian, saya mengetik Indonesia, dan muncul belasan grup, komunitas Rohingya di Indonesia. Info kerja di Indonesia, belajar bahasa Indonesia, memahami budaya Indonesia. Saya masuk ke grup dengan anggota terbanyak. Jumlah anggotanya lebih dari 30.000 orang. Setiap hari ada postingan baru. Lowongan pekerjaan, cara mengajukan suaka, materi belajar bahasa Indonesia, bahkan resep masakan Indonesia. Di kolom komentar, pertanyaan dan jawaban tidak pernah berhenti. Apakah musim hujan di Indonesia sangat dingin? Bisakah anak-anak bersekolah di sana? Apakah bisa dapat pekerjaan tanpa bisa bahasa Indonesia sama sekali? Dan orang-orang yang sudah berada di Indonesia dengan ramah menjawab, musim hujan lembab, tapi tidak dingin. Dan rumah-rumah di sana layak? Tentu saja. Indonesia sangat mementingkan pendidikan. Saya juga dulu tidak bisa bahasa Indonesia, tapi sekarang sudah bisa percakapan sehari-hari. Jangan menyerah. Saya membaca grup itu selama berjam-jam. Semakin saya membaca,
semakin saya sadar bahwa Indonesia bukan sekadar lokasi geografis. Itu adalah nama lain dari harapan. Sebuah tempat yang menunjukkan kemungkinan untuk memulai kembali bagi orang-orang yang telah kehilangan segalanya dalam konflik. Keesokan paginya, saya menemui Kepala KAM, Pak Amir. Pak Amir, para wanita di sini banyak berbicara tentang Indonesia. Sebenarnya, berapa banyak yang sudah pergi ke sana? Dia mengangguk. Cukup banyak. Dalam 6 bulan terakhir, sekitar 20 orang dari kamp ini saja telah berangkat ke Indonesia. 20 orang? Ya. Pemerintah Indonesia membuat program khusus untuk pengungsi Rohingya. Apakah berhasil? Bagaimana kabar mereka? Pak Amir tersenyum. Sebagian besar dari mereka baik-baik saja. Kadang-kadang mereka mengirim pesan, mengatakan bahwa mereka sudah beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Tentu ada kesulitan. Tetapi lingkungannya jauh lebih baik daripada di sini. Saya mengangguk perlahan. Sore itu, saya kembali ke tempat para wanita berkumpul. Kali ini, saya yang bertanya lebih dulu. Bagaimana cara pergi ke Indonesia? Saya ingin tahu prosedur konkretnya. Mata para wanita itu berbinar, seolah-olah mereka telah menemukan sekutu. Pertama, kita harus belajar sedikit bahasa Indonesia. Setidaknya untuk percakapan dasar, dan jika ingin bekerja, akan lebih baik jika punya sertifikat atau pengalaman, terutama di bidang IT atau medis. Saya memberitahu mereka bahwa saya seorang perawat. Saya seorang perawat. Apakah saya bisa bekerja di Rumah Sakit Indonesia? Seorang wanita membelalakan matanya. Perawat. Itu sempurna. Indonesia sedang membutuhkan tenaga medis. Jika kualifikasi Anda diakui, Anda bisa langsung dapat pekerjaan. Mendengar kata-kata itu, jantung saya berdebar kencang. Mungkin ini benar-benar mungkin, pikir saya. Awal yang baru. Menerima kehidupan tanpa Yusuf dan mulai hidup kembali. Harapan bahwa hal itu mungkin terjadi di Indonesia mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Setelah seminggu di kamp pengungsian, saya kembali ke rumah sakit. Namun, hati saya telah benar-benar berubah. Rasa penasaran terhadap Indonesia semakin besar, dan saya ingin tahu lebih banyak. Bahkan saat bekerja di rumah sakit, saya selalu mengecek grup itu setiap ada waktu luang. Suatu hari, tamu istimewa datang ke rumah sakit, tim bantuan medis dari Indonesia. Direktur rumah sakit segera mengadakan rapat darurat. Semuanya, tim medis dari Indonesia telah tiba. Mereka akan bertugas di rumah sakit kita selama 3 bulan untuk membantu merawat pasien. Pintu ruang rapat terbuka, dan 5 orang Indonesia masuk. Mereka memberi salam dengan sopan dan memperkenalkan diri satu persatu. Salah satunya adalah seorang dokter bernama Budi Santoso. Ia terlihat berusia akhir 30-an dan berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih. Selamat pagi, saya Dr. Budi Santoso, seorang ahli bedah. Saya datang ke sini untuk membantu saudara-saudara kami di Myanmar. Saya merasa terhormat bisa bekerja bersama Anda semua. Saya merasakan ketulusan dalam tatapannya. Bukan rasa kasihan atau kewajiban, tetapi hati yang tulus ingin membantu. Setelah rapat selesai, direktur memanggil saya. Aisyah, saya ingin kamu bekerja dengan Dok Budi. Kemampuan bahasa Inggrismu yang paling baik di antara perawat lain. Saya menerimanya dengan senang hati. Mulai keesokan harinya, saya mendampingi Dr. Budi saat visitasi pasien. Dia adalah dokter yang luar biasa. Dia memeriksa setiap pasien dengan teliti dan memperhatikan detail-detail kecil. Suatu hari, kami mengoperasi seorang pejuang muda yang terluka parah. Patah tulang kakinya sangat parah, dan operasi berlangsung selama beberapa jam. Dokter Budi tidak kehilangan konsentrasinya dan melakukan yang terbaik hingga akhir. Setelah operasi selesai, kami beristirahat sejenak di ruang istirahat. Saya bertanya padanya, Dokter Budi, mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini? Pasti banyak pekerjaan di Indonesia. Dia menyesap kopinya dan menjawab, dulu, negara kami juga pernah mengalami bencana yang luar biasa. Saat itu,
Banyak negara yang membantu kami. Sekarang, giliran kami untuk membantu. Tapi itu kan sudah lama sekali. Sekarang Indonesia sudah menjadi negara maju. Dr. Budi menggelengkan kepalanya. Tidak. Kami tidak akan pernah melupakan masa-masa sulit itu. Justru karena itulah kami merasa harus membantu. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam hati saya. Orang Indonesia tidak melupakan masa lalu dan berusaha membalas kebaikan yang mereka terima. Saya mengerti betapa mulianya hati mereka. Beberapa hari kemudian, Dr. Budi menawarkan sesuatu kepada saya. Aisyah, maukah kamu ikut dengan saya memberikan bantuan medis ke wilayah pedalaman? Saya dengar di sana juga membutuhkan bantuan. Saya setuju tanpa ragu. Sebenarnya, saya punya alasan lain. Saya penasaran dengan cerita desa di pedalaman yang saya dengar di kamp pengungsian. Desa di mana orang-orang menyalakan generator untuk menonton sinetron Indonesia. Kami berangkat ke pedalaman dengan truk yang penuh dengan pasokan medis. Perjalanannya sangat berat. Kami harus melewati jalan-jalan yang hancur akibat ledakan dan melewati banyak pos pemeriksaan. Setelah beberapa jam perjalanan, kami tiba di sebuah desa kecil. Desa itu penuh dengan luka konflik, bangunan yang runtuh, kendaraan yang ditinggalkan, dan orang-orang yang tampak lelah. Namun, di mata mereka, masih ada semangat hidup. Kepala desa, Pak Mahmud, menyambut kami. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Di sini tidak ada dokter, dan banyak orang yang menderita. Kami mendirikan klinik darurat di balai desa. Segera, para pasien mulai mengantre. Menjelang sore, Pak Mahmud mengundang kami untuk makan malam. Makanannya seadanya, tapi mari kita makan bersama. Kami pergi ke dapur umum desa. Di sana sudah berkumpul sekitar 20 warga desa. Setelah makan malam sederhana, orang-orang berkumpul di depan sebuah televisi di sudut ruangan. Saya terkejut. Ada televisi di tempat tanpa listrik ini. Pak Mahmud tertawa dan menjelaskan. Kami menyalakan generator dan bisa menonton sekitar 2 jam sehari. Ini satu-satunya hiburan di desa. Dia menyalakan generator, dan televisi itu pun menyala. Saya melihat televisi itu lebih dekat. Modelnya sudah tua, tetapi logo sebuah merek Indonesia masih terlihat jelas. Sudah berapa lama televisi itu? Sudah lebih dari 20 tahun. Saya membelinya saat masih muda. Sudah 20 tahun tapi masih berfungsi? Mata Pak Mahmud berbinar. Tidak pernah rusak sekalipun. Bahkan ketika bom menghancurkan separuh rumah saya saat konflik, televisi ini selamat. Seorang nenek di sebelahnya menambahkan, produk Indonesia itu asli bagusnya. Saat kami miskin, saat perang, barang itu tidak pernah mengecewakan kami. Saya sangat tersentuh oleh kata-kata itu. Itu bukan sekadar produk elektronik. Itu adalah simbol kepercayaan. Janji yang diberikan oleh sebuah negara kepada masyarakat Myanmar. Produk yang tidak akan rusak, kualitas yang dapat diandalkan, dan kebersamaan hingga akhir. Segera, sebuah sinetron Indonesia mulai tayang di layar. Teks terjemahannya menggunakan bahasa lokal, dan orang-orang menonton dengan penuh perhatian. Itu adalah waktu bagi mereka untuk sejenak melarikan diri dari kenyataan yang kelam dan merasakan dunia yang berbeda. Dr. Budi duduk di sebelah saya dan berkata, luar biasa, televisi itu berusia lebih dari 20 tahun. Benar-benar hebat. Saya tidak tahu kualitas produk Indonesia sebagus ini. Kualitas itu penting, tapi yang lebih penting adalah menepati janji. Para pengrajin di Indonesia bertanggung jawab atas apa yang mereka buat. Saya mengangguk. Malam itu, saya menonton sinetron Indonesia bersama warga desa. Suara pertempuran terdengar dari kejauhan. Tetapi pada saat itu, semua orang merasakan kedamaian. Kota-kota di Indonesia dalam sinetron, orang-orangnya, kehidupan sehari-hari mereka. Saya tidak tahu betapa saya merindukan hal itu. Jalanan yang aman tanpa ledakan, orang-orang yang berjalan sambil tertawa, itulah yang telah kami kehilangan. Setelah sinetron selesai dan orang-orang mulai bubar, seorang wanita muda mendekati saya.
Ibu perawat, saya juga ingin pergi ke Indonesia. Apa yang harus saya lakukan? Saya menatap matanya. Di dalamnya penuh dengan kesungguhan dan harapan. Saya juga sedang mencari tahu. Bagaimana kalau kita mencari tahu bersama? Dia tersenyum cerah. Malam itu, saya sadar. Indonesia bukan sekadar negara bagi masyarakat Rohingya. Itu adalah bukti bahwa mereka bisa bangkit kembali. Nama lain dari harapan. Dan saya sendiri pun ingin menggenggam harapan itu. Setelah kembali dari desa, saya menjadi orang yang benar-benar berbeda. Rasa penasaran terhadap Indonesia berubah menjadi obsesi, dan memeriksa grup informasi setiap malam menjadi rutinitas saya. Setelah selesai bekerja di rumah sakit dan pulang, saya menyalakan lilin dan menatap ponsel. Saya mulai mengunduh dan menonton sinetron Indonesia, dan juga menginstal aplikasi belajar bahasa Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih. Nama saya Aisyah. Dengan lafal yang terbata-bata, saya menirukannya dan perlahan-lahan belajar bahasa Indonesia. Tentu saja tidak mudah. Sistem bahasanya sangat berbeda, tapi saya tidak menyerah. Saya percaya jika saya belajar sedikit demi sedikit setiap hari, suatu saat saya pasti bisa. Suatu hari saat istirahat di rumah sakit, rekan perawat saya, Dewi, bertanya, "Aisyah, akhir-akhir ini kamu sibuk apa? Kulihat kamu terus menatap ponsel." Saya sedikit ragu, lalu berkata jujur, "Aku sedang belajar bahasa Indonesia." "Bahasa Indonesia? Kenapa? Kamu mau pergi ke Indonesia?" Mata Dewi membelalak. "Benarkah? Kamu juga ikut tren itu?" "Bukan sekadar tren. Aku serius memikirkannya." Dewi menarik kursi dan duduk di sebelah saya. "Aku juga dengar. Katanya akhir-akhir ini Indonesia sedang populer di kalangan wanita Rohingya. Tapi kamu kan perawat. Di sini juga dibutuhkan. Kenapa mau pergi?" Saya menghela napas. Di sini setiap hari aku melihat kematian, tidak ada harapan. Tapi Indonesia berbeda. Di sana, aku rasa aku bisa memulai awal yang baru. Dewi menggenggam tangan saya. "Aku mengerti. Aku juga kadang-kadang berpikir ingin keluar dari sini. Kalau begitu, kamu juga coba cari tahu tentang Indonesia. Katanya perawat sangat dibutuhkan di sana." Dewi tertawa. "Akan kupikirkan. Omong-omong, bahasa Indonesia itu sulit sekali, ya?" "Sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Cukup belajar sedikit demi sedikit setiap hari." Sejak hari itu, Dewi juga mulai belajar bahasa Indonesia bersama saya. Setiap waktu istirahat, kami saling menyapa dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang sampai tertawa terbahak-bahak karena lafal kami yang aneh. Tapi waktu itu sangat menyenangkan, karena kami bisa sejenak melupakan beban konflik. Suatu sore, saya kembali mengunjungi pusat pengungsian di pinggiran kota. Saya mendengar ada kelompok nonton bareng sinetron Indonesia di sana. Setibanya di pusat itu, saya melihat sekitar 20 wanita berkumpul di sebuah ruang kelas. Mereka menonton sinetron yang diproyeksikan ke dinding dengan proyektor kecil. Saya diam-diam duduk di barisan belakang. Di layar, pemandangan kota di Indonesia terhampar. Jalanan yang bersih, lampu kota yang terang, dan wanita yang berjalan sendirian bahkan di malam hari. Pemandangan itu saja sudah mengejutkan. Sesuatu yang tidak bisa kami bayangkan saat ini. Tokoh utama dalam sinetron itu mengobrol dengan teman di kafe, bekerja di rumah sakit, dan makan malam bersama keluarga. Kehidupan sehari-hari yang sangat biasa. Tetapi bagi kami itu adalah pemandangan seperti dalam mimpi. Setelah sinetron selesai, seorang wanita membuka suara. "Lihat rumah sakit itu, bersih sekali, ya? Beda sekali dengan rumah sakit kita." Wanita lain menambahkan, "Dan listriknya selalu menyala, air juga lancar. Di sini, kita tidak tahu kapan akan mati. Yang terpenting, kelihatannya aman. Tempat di mana kita bisa tidur di malam hari tanpa khawatir akan bom." Saya mengangguk sambil mendengarkan percakapan mereka.
Yang mereka dambakan bukanlah kemewahan, melainkan kehidupan sehari-hari yang biasa. Listrik, air, keamanan, kedamaian, hal-hal yang kami anggap remeh sebelum konflik. Setelah acara selesai, saya berbicara dengan penyelenggaranya. Dia adalah seorang wanita berusia awal 40-an yang membesarkan 2 anak sendirian. Saya mengadakan acara ini setiap minggu. Sepertinya orang-orang merasa sedikit terhibur saat menonton sinetron. Ini adalah waktu untuk melarikan diri dari kenyataan. Ngomong-ngomong, mengapa harus sinetron Indonesia? Dia berpikir sejenak lalu menjawab, sinetron Amerika terlalu glamor, terasa jauh dari kita. Tapi sinetron Indonesia berbeda. Terasa bahwa mereka juga pernah mengalami kesulitan tetapi berhasil mengatasinya. Dalam hal apa? Dalam sinetron itu, terlihat pentingnya keluarga, semangat kebersamaan, dan budaya saling membantu. Itulah yang telah kita hilangkan. Sejak konflik dimulai, semua orang sibuk bertahan hidup sendiri. Tapi Indonesia terlihat berbeda. Setidaknya di dalam sinetron, budaya hidup bersama itu masih ada. Saya sangat setuju dengan kata-katanya. Memang benar. Sebelum konflik, kami juga punya budaya kebersamaan. Tapi sekarang semua orang sibuk bertahan hidup. Namun, Indonesia, setidaknya di dalam sinetron, memiliki budaya hidup bersama yang masih hidup. Apakah Anda juga ingin pergi ke Indonesia? Dia menjawab tanpa ragu. Tentu saja. Saya ingin anak-anak saya tumbuh sambil mendengar bel sekolah, bukan suara bom. Indonesia adalah negara yang mementingkan pendidikan, kan? Saya rasa saya bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak saya di sana. Apakah Anda sedang mempersiapkannya? Ya, saya sedang belajar bahasa Indonesia dan mencari tahu prosedurnya. Tidak mudah, tapi saya tidak akan menyerah. Dalam perjalanan pulang, saya banyak berpikir, sinetron Indonesia bukan sekadar hiburan. Itu adalah jendela yang membuat orang-orang yang lelah karena konflik bisa bermimpi. Dunia di seberang layar, kehidupan sehari-hari yang damai, jalanan yang aman. Itulah masa depan yang kami inginkan. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Saya teringat Yusuf. Apa yang akan dia katakan jika dia masih hidup? Mungkin dia akan mendukung saya. Aisyah, pergilah ke tempat di mana kamu bisa bahagia. Saya menghapus air mata dan mengambil keputusan. Aku akan pergi ke Indonesia. Aku akan memulai awal yang baru. Yusuf pasti menginginkan itu juga. Keesokan paginya, sebuah berita istimewa sampai ke rumah sakit. Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan medis dalam skala besar kepada masyarakat Rohingya. Direktur rumah sakit mengadakan rapat. Semuanya, ada kabar baik. Obat-obatan dan peralatan medis dari Indonesia telah dikirim. Rencananya akan tiba sore ini. Para perawat dan dokter bersorak. Kami telah menderita karena kekurangan obat-obatan selama berbulan-bulan. Seringkali kami hanya bisa pasrah melihat pasien menderita karena bahkan obat pereda nyeri dasar pun habis. Sore harinya, sebuah truk besar tiba di rumah sakit. Truk itu penuh dengan kotak-kotak. Semuanya bertuliskan bahasa Indonesia. Dokter Budi membantu menerjemahkannya. Di sini ada antibiotik, pereda nyeri, disinfektan, dan peralatan operasi. Ini dikirim oleh pemerintah Indonesia dan organisasi swasta yang menggalang dana bersama. Kami membuka kotak-kotak itu dan tercengang. Semuanya baru dan terlihat berkualitas baik. Tanggal kedaluarsanya juga masih lama. Seorang perawat menangis. Dengan ini, kita bisa merawat pasien dengan benar. Dokter Budi berkata, orang Indonesia tidak melupakan kalian. Bantuan akan terus datang. Kata-kata itu menghangatkan hati saya. Indonesia tidak hanya membantu dengan kata-kata, tetapi juga menunjukkan dengan tindakan nyata. Beberapa hari kemudian, saya kembali pergi ke wilayah pedalaman bersama Dr. Budi. Kali ini untuk mendistribusikan pasokan medis yang dikirim dari Indonesia. Setibanya di desa, warga desa menyambut kami. Kepala Desa Mahmud menyambut kami dengan gembira.
Terima kasih sudah datang lagi. Kali ini, apa yang kalian bawa? Dokter. Budi menurunkan kotak-kotak dari truk. Ini obat-obatan dan makanan yang dikirim dari Indonesia. Silakan bagikan dan gunakan bersama warga desa. Mata Mahmud berkaca-kaca. Indonesia benar-benar tidak melupakan kami ya. Kami membagikan pasokan di balai desa. Para lansia menerima obat, dan anak-anak menerima suplemen gizi. Para ibu menangis sambil menerima susu formula dan popok. Seorang ibu muda mendekati saya. Ibu perawat, tolong sampaikan kepada orang Indonesia. Terima kasih banyak. Bantuan ini menyelamatkan nyawa anak kami. Saya menggenggam tangannya. Pasti akan saya sampaikan. Setelah pembagian selesai, saya menyaksikan pemandangan aneh di sudut desa. Beberapa pemuda sedang serius melihat sesuatu di ponsel mereka. Ketika saya mendekat, ternyata mereka sedang mendengarkan pelajaran bahasa Indonesia. Kalian juga belajar bahasa Indonesia? Seorang pemuda mengangkat wajahnya. Ya, kami sedang mempersiapkan diri untuk bekerja di Indonesia. Bekerja? Ya, katanya pemerintah Indonesia membuat program kerja khusus untuk pengungsi. Mereka mencari orang untuk bekerja di bidang IT dan konstruksi. Seorang pemuda lain menambahkan, saya seorang programmer. Saya berencana melamar ke perusahaan IT di Indonesia. Katanya, asalkan bisa sedikit bahasa Indonesia. Ada kesempatan. Saya terkejut. Ternyata bukan hanya untuk menikah atau mencari perlindungan. Ada juga jalan untuk pergi ke Indonesia melalui pekerjaan. Lalu, di mana kalian belajar bahasa Indonesia? Dari kursus online. Ada banyak pelajaran gratis di aplikasi. Orang-orang Rohingya yang tinggal di Indonesia yang mengajarinya sebagai sukarelawan. Saya merasakan harapan dari kata-kata itu. Indonesia bukan mimpi, melainkan kenyataan. Jika mempersiapkan diri dan berusaha, sangat mungkin untuk pergi ke sana. Malam itu, saya makan malam bersama Dr. Budi di balai desa. Makanannya sederhana, tetapi hati terasa hangat. Setelah makan, saya bertanya kepada Dr. Budi. Dokter, apakah ada banyak pengungsi dari sini di Indonesia? Semakin banyak. Awalnya hanya sedikit, tapi sekarang sudah ada ratusan orang. Sebagian besar dari mereka beradaptasi dengan baik. Apa yang biasanya mereka lakukan di sana? Bermacam-macam. Ada yang bekerja di perusahaan, ada yang membuka warung makan, ada juga yang mengajar bahasa di sekolah. Apakah orang Indonesia menerima mereka dengan baik? Jadi, perawat seperti saya juga bisa bekerja di sana? Dr. Budi menatap lurus ke mata saya. Tentu saja, Indonesia membutuhkan tenaga perawat. Asalkan kualifikasi Anda diakui, Anda bisa langsung bekerja. Apakah Anda tertarik? Saya sedikit ragu, lalu berkata jujur. Ya. Saya serius memikirkannya. Itu pilihan yang bagus. Saya akan bantu. Saya akan berikan informasi dan kontak yang diperlukan. Pada saat itu, jantung saya berdebar kencang. Ini benar-benar mungkin. Jalan menuju Indonesia terbuka di depan mata saya. Dalam perjalanan kembali ke kota, saya berpikir sambil melihat keluar jendela. Indonesia tidak hanya memberikan bantuan material. Mereka menanamkan harapan, memberikan kepercayaan bahwa kami bisa bangkit kembali. Dan saya pun ingin menggenggam harapan itu. Menerima kehidupan tanpa Yusuf, dan memulai awal yang baru. Di Indonesia, malam itu, saya berbaring di tempat tidur dan membuka aplikasi belajar bahasa Indonesia. Saya seorang perawat. Saya ingin bekerja di Indonesia. Saya ingin memulai awal yang baru. Dengan lafal yang terbata-bata, saya menirukannya. Sedikit demi sedikit membangun masa depan saya. Masa depan yang bernama Indonesia. Beberapa hari sebelum Dr. Budi kembali ke Indonesia, dia memberikan usulan khusus kepada saya. Aisyah, ada seorang profesor studi Asia Tenggara di Universitas Sidway. Saya rasa akan baik jika kamu menemuinya. Memahami sejarah dan budaya Indonesia akan sangat membantu.
Saya setuju dengan senang hati. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia. Beberapa hari kemudian, saya mengunjungi Universitas Sidway. Sebagian bangunan rusak karena konflik, tetapi perkuliahan masih berjalan. Ruang kerja Profesor Harun berada di ujung koridor. Ketika saya mengetuk, seorang profesor berusia awal 60 kerepekan membuka pintu. "Anda Aisyah?" "Ya?" "Saya sudah dihubungi Dok Rebudi. Silakan masuk." Ruang kerjanya penuh dengan buku. Dindingnya dipenuhi rak buku, dan di atas mejanya juga menumpuk buku. Sebagian besar di antaranya adalah buku tentang Indonesia. "Silakan duduk." "Mau minum teh?" "Tidak, terima kasih." "Terima kasih sudah meluangkan waktu." Profesor itu duduk di kursinya dan berkata, "Dokter Budi bilang Anda sedang mempertimbangkan untuk ke Indonesia. Ada yang ingin Anda tanyakan tentang Indonesia?" Saya berpikir sejenak lalu bertanya, "Profesor, mengapa begitu banyak orang tertarik pada Indonesia? Bukan negara lain yang lebih dekat atau negara-negara barat?" Profesor Harun tersenyum. "Pertanyaan yang bagus. Jawabannya ada di dalam sejarah." Dia mengambil sebuah album foto tua dari rak buku. "Lihat ini." Ketika album itu dibuka, muncul foto-foto hitam putih, kota yang hancur, bangunan yang runtuh, anak-anak yang kelaparan. Sangat mirip dengan kondisi kami saat ini. Ini adalah Banda Aceh, tepat setelah tsunami tahun 2004. Napas saya tertahan. "Ini Aceh?" "Ya, Aceh benar-benar hancur lebur oleh bencana alam. Saat itu, Aceh adalah salah satu tempat paling menderita di dunia. Tapi lihat sekarang, provinsi itu telah bangkit kembali dengan luar biasa. Sebuah keajaiban yang bangkit dari puing-puing." Profesor itu menyalakan komputernya dan menunjukkan foto-foto Banda Aceh modern. Gedung-gedung megah, jalanan yang bersih, cahaya yang terang, sangat berbeda dari foto-foto setelah tsunami. Bagaimana perubahan ini bisa terjadi? Profesor Harun menjawab dengan ekspresi serius. "Ada beberapa alasan, tetapi yang paling penting ada 3. Pertama, investasi pada pemulihan mental dan spiritual masyarakat. Orang-orang Aceh tidak menyerah pada keputusasaan bahkan di tengah reruntuhan. Kedua, kerja keras dan ketabahan. Mereka bekerja lebih keras dari siapapun. Ketiga, profesor itu berhenti sejenak. Semangat gotong royong. Orang Indonesia menghargai kebersamaan. Mereka bekerja sama untuk membangun kembali negeri mereka." Saya merenungkan kata-kata itu. Spiritualitas, kerja keras, semangat kebersamaan. Hal-hal yang juga dibutuhkan oleh komunitas kami. Aisyah, ketertarikan orang-orang pada Indonesia bukanlah kebetulan. Indonesia adalah cerminan dari apa yang bisa kita capai. Bukti nyata bahwa kita bisa bangkit kembali bahkan setelah kehancuran. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati saya. Indonesia bukan sekadar negara maju. Itu adalah negara yang pernah merasakan penderitaan yang sama dengan kami, tetapi berhasil mengatasinya. Profesor, bagaimana Indonesia menghargai ingatan akan bencana itu? Mereka tidak pernah melupakannya. Mereka mewariskannya kepada generasi berikutnya. Tapi mereka tidak terpaku pada masa lalu. Mereka menjadikan penderitaan itu sebagai motor penggerak untuk maju. Jadi, apakah kami juga bisa begitu? Profesor itu menatap lurus ke mata saya. "Tentu saja, tapi akan butuh waktu, dan dibutuhkan usaha dari generasi muda seperti Anda." Saya terdiam sejenak. Kata-kata profesor itu benar. Komunitas kami juga bisa bangkit kembali. Tapi saya tidak yakin bisa bertahan di sini untuk menyaksikan proses itu. Saya sudah terlalu lelah. Profesor, jujur saja, saya ingin pergi ke Indonesia. Bertahan di sini terasa sangat berat. Profesor itu mengangguk. Saya mengerti. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Setiap orang berhak memimpikan kehidupan yang lebih baik. Tapi saya merasa bersalah. Seolah-olah saya melarikan diri. Ini bukan melarikan diri. Ini adalah bertahan hidup. Dan siapa tahu,
Mungkin apa yang kamu pelajari di Indonesia suatu saat nanti bisa kamu bawa kembali untuk membangun komunitas kita. Profesor itu mengambil sebuah kartu nama dari laci mejanya. Ini teman saya di Surabaya. Dia seorang profesor di sebuah universitas di sana. Jika kamu pergi ke Indonesia, hubungi dia. Dia akan bisa membantu. Air mata saya menetes saat menerima kartu nama itu. Terima kasih Profesor. Semoga beruntung. Aisyah. Dan jangan lupakan asal-usulmu. Saat meninggalkan universitas, saya banyak berpikir, Indonesia adalah cermin bagi kami, cerminan dari apa yang bisa kami capai. Tapi saya tidak bisa menunggu proses itu di sini. Saya harus hidup sekarang, di Indonesia. Beberapa hari setelah bertemu Profesor Harun, saya mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke Indonesia secara serius. Saya mengumpulkan informasi dari grup dan menginvestasikan lebih banyak waktu untuk belajar bahasa Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat masalah-masalah yang rumit. Suatu sore, rekan saya di rumah sakit, Dewi, memanggil saya dengan tergesa-gesa. Aisyah, gawat, kamu tahu Zainab, gadis yang bilang mau pergi ke Indonesia tahun lalu? Ya, aku tahu. Ada apa? Baru saja ada pesan darinya. Dia ditipu habis-habisan dalam proses ke Indonesia. Agensi perantaranya ternyata penipu. Wajah saya pucat pasi. Apa maksudmu? Dewi menunjukkan ponselnya. Ada pesan dari Zainab. Dia bilang akan dicarikan pekerjaan yang bagus. Tapi kenyataannya sama sekali berbeda. Uangnya diambil dan kontaknya diputus. Sekarang dia tidak punya tempat tujuan. Saya terkejut. Ternyata Indonesia bukan harapan bagi semua orang. Apakah hal seperti ini sering terjadi? Dewi mengangguk. Kalau kamu lihat di grup, ada banyak peringatan. Hati-hati dengan agensi penipu. Saya segera membuka aplikasi. Benar saja, ada banyak sekali postingan peringatan. Jangan pernah menggunakan agensi ini. Curigai jika diminta uang di muka. Saya berkeringat dingin. Betapa naifnya saya. Saya hanya berpikir bahwa pergi ke Indonesia itu mudah. Dan tidak mempertimbangkan risikonya dengan baik. Keesokan harinya, saya mengunjungi sebuah kursus bahasa Indonesia darurat di kota. Saya ingin mendengar cerita dari orang-orang yang benar-benar mempersiapkan diri untuk pergi ke Indonesia. Kursus itu berada di lantai 2 sebuah bangunan kecil. Jendela kacanya pecah karena konflik dan ditutup dengan plastik, tetapi di dalamnya ada sekitar 15 siswa yang belajar dengan tekun. Kepala sekolah, Mariam, menyambut saya. Selamat datang. Apakah Anda datang untuk belajar bahasa Indonesia? Ya, dan saya ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia. Mariam tersenyum. Silakan duduk. Saya buatkan teh. Kami duduk di kantor kecilnya. Apakah Ibu Mariam juga ingin pergi ke Indonesia? Dia menggelengkan kepala. Saya sudah pernah ke sana. 5 tahun yang lalu saya belajar di sana. Saya tinggal di Yogyakarta selama setahun. Lalu mengapa kembali? Keluarga saya di sini. Dan saya ingin mengajar bahasa Indonesia kepada orang-orang. Sebelum konflik, ini hanya hobi. Tapi sekarang benar-benar berubah. Bagaimana perubahannya? Maria menatap keluar jendela. Setelah konflik, jumlah orang yang ingin belajar bahasa Indonesia meledak. Semua orang ingin pergi ke Indonesia. Tapi yang saya khawatirkan adalah banyak orang yang ingin pergi tanpa persiapan. Tanpa persiapan? Ya. Mereka ingin pergi begitu saja tanpa bisa bahasa Indonesia dengan baik. Tanpa mengetahui budaya Indonesia. Dengan begitu, akan sangat sulit untuk beradaptasi. Saya merasa tegang. Lalu, bagaimana cara mempersiapkannya? Mariam berkata dengan ekspresi serius. Pertama, bahasa Indonesia. Minimal harus belajar selama 6 bulan sampai bisa percakapan sehari-hari. Kedua, harus memahami budaya Indonesia. Itu adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Ketiga, perlu koneksi yang terpercaya. Saya mencatat sambil mendengarkan.
Dan yang paling penting, Mariam berhenti sejenak, harus punya ekspektasi yang realistis. Indonesia juga bukan surga. Di sana juga ada masalah. Dan ada bagian-bagian yang sulit bagi orang asing untuk tinggal. Tapi lebih baik daripada medan perang. Kita harus pergi dengan pemikiran seperti itu. Kata-kata itu sangat membantu saya. Saya telah memelihara ilusi, menganggap Indonesia sebagai tempat yang sempurna. Tapi kenyataannya berbeda. Setelah kelas selesai, saya berbicara dengan beberapa siswa. Salah satunya, Andre, 27 tahun, seorang programmer IT. Saya melamar ke sebuah startup di Jakarta. Saya sudah wawancara online dan diterima. Bulan depan saya berangkat. Selamat. Apakah persiapannya banyak? Saya belajar bahasa Indonesia selama 6 bulan, membaca banyak buku tentang budaya Indonesia, dan saya sudah terhubung dengan para pengembang yang sudah ada di Jakarta. Mereka banyak membantu. Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya banyak berpikir, Indonesia adalah harapan, tetapi sekaligus ada bahaya. Jika pergi tanpa persiapan, bisa gagal. Tetapi jika mempersiapkan diri dengan baik, bisa berhasil seperti Andre. Saya memutuskan, jangan terburu-buru. Minimal 6 bulan aku akan belajar bahasa Indonesia, mempelajari budaya Indonesia, dan membangun koneksi yang terpercaya, dan memiliki ekspektasi yang realistis. Indonesia bukan surga, tetapi tempat yang memberikan kesempatan untuk awal yang baru. Itu sudah cukup. Tempat untuk keluar dari medan perang dan bisa hidup kembali. Itulah yang saya inginkan. Sejak hari itu, saya mempersiapkan diri untuk ke Indonesia dengan lebih hati-hati. Saya mendaftar secara resmi di kursus Mariam dan mengikuti kelas 3 kali seminggu. Menyeimbangkan pekerjaan di rumah sakit dengan belajar tidaklah mudah, tapi saya tidak menyerah. Setiap hari, 30 menit sebelum berangkat kerja, 30 menit saat istirahat makan siang, dan 1 jam setelah pulang kerja, saya belajar bahasa Indonesia. Awalnya, bahkan abjadnya pun terasa asing, tetapi setelah beberapa bulan, saya mulai bisa membacanya sedikit demi sedikit. Selamat pagi. Nama saya Aisyah. Saya seorang perawat. Terkadang saya merasa konyol saat berlatih pengucapan di depan cermin, tetapi saya terus melakukannya. Selama belajar bahasa Indonesia, saya semakin aktif di grup informasi. Saya bertanya dan membaca pengalaman orang lain. Saat itulah saya menemukan satu hal yang aneh. Saya penasaran siapa pengelola grup yang paling aktif, komunitas Rohingya di Indonesia. Grup ini memiliki lebih dari 40.000 anggota, dan setiap hari ratusan pesan diunggah. Informasinya diatur dengan sistematis. Pengelolanya hanya mencantumkan nama Rina, tanpa informasi lain. Saya menjadi penasaran. Siapa orang yang mengelola grup sebesar ini? Apakah ini sebuah bisnis? Atau sukarelawan? Suatu hari, saya memberanikan diri mengirim pesan pribadi kepada Rina. Halo, nama saya Aisyah. Saya bekerja sebagai perawat di Sitwe dan sedang mempersiapkan diri untuk ke Indonesia. Saya penasaran dengan alasan Anda mengelola grup ini, jadi saya menghubungi Anda. Jika Anda punya waktu, bisakah kita bicara? Saya tidak berharap akan dibalas, tetapi yang mengejutkan, beberapa jam kemudian, balasan datang. Halo Aisyah, apakah bisa video call? Saya rasa lebih baik kita bicara langsung. Saya segera menghubunginya melalui video call. Wanita yang muncul di layar berusia sekitar akhir 30 krepekan. Dia memiliki senyum yang cerah dan tatapan yang hangat. Apartemen yang rapi di latar belakangnya memberitahu saya bahwa dia berada di Indonesia. Aisyah, salam kenal. Saya Rina. Sekarang saya tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Halo. Pertama-tama, terima kasih banyak telah mengelola grup ini. Saya mendapat banyak bantuan. Rina tersenyum ramah. Sama-sama. Dulu saya juga banyak dibantu. Sekarang giliran saya untuk membalasnya. Bagaimana ceritanya Anda bisa datang ke Indonesia?
Ekspresinya sedikit muram. Saya juga karena konflik. Saya kehilangan suami dan harus membesarkan 2 anak sendirian. Saya sangat putus asa. Jadi Anda datang ke Indonesia? Ya. Awalnya sangat sulit. Saya tidak bisa bahasanya dan sangat kesepian. Lalu bagaimana Anda mengatasinya? Saya bertemu dengan wanita-wanita Rohingya lain yang ada di Indonesia. Mereka sangat banyak membantu saya, mulai dari belajar bahasa Indonesia hingga adaptasi budaya. Rina berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Saat itulah saya sadar, kita harus saling membantu. Bukan menunggu seseorang, tetapi kita sendiri yang harus membangun jaringan. Jadi karena itu Anda membuat grup ini? Ya. Awalnya saya mulai dengan teman-teman. Sebuah kelompok kecil untuk berbagi informasi dan saling memberi saran. Tapi dari mulut ke mulut, grup ini semakin besar. Sekarang anggotanya lebih dari 40.000 orang. Saya terharu. Grup ini bukan untuk tujuan komersial. Ini adalah ruang untuk benar-benar saling membantu. Kak Rina, apakah mengelola grup ini tidak berat? Mengelola 40.000 orang sendirian pasti tidak mudah. Dia tertawa. Saya tidak sendirian. Ada 15 orang staf pengelola. Semuanya adalah wanita Rohingya yang tinggal di Indonesia. Masing-masing punya tugas. Ada yang memberikan konsultasi hukum, ada yang membuat materi bahasa Indonesia, ada yang mengumpulkan informasi pekerjaan. Semuanya sukarelawan? Ya. Kami tidak menerima uang. Sebaliknya, kami mendapatkan lebih banyak kepuasan karena bisa saling membantu. Rina berkata dengan ekspresi serius. Aisyah, ada satu hal yang harus saya sampaikan. Indonesia adalah tanah kesempatan, tapi bukan surga. Di sini juga ada kesulitan bagi orang asing untuk tinggal, terutama kendala bahasa. Itu masalah yang sangat besar. Saya sudah siap. Tapi jika kamu mempersiapkan diri dengan baik, kamu pasti bisa, seperti saya. Saat pertama kali datang, saya tidak bisa sepatah kata pun bahasa Indonesia. Sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan di sini. Luar biasa. Kamu juga bisa. Apalagi kamu seorang perawat. Indonesia membutuhkan tenaga medis. Rina membagikan sebuah dokumen di layar. Ini adalah prosedur untuk pengakuan kualifikasi perawat di Indonesia. Rumit, tapi bukan tidak mungkin. Saya membaca dokumen itu dengan teliti. Persiapan dokumen, ujian, pelatihan, semuanya tertulis dengan detail. Informasi ini sangat berharga. Terima kasih banyak. Dan satu lagi, hati-hati dengan agensi. Tidak semua buruk, tapi banyak juga penipu. Di grup kami ada daftar agensi yang terpercaya. Kamu bisa jadikan referensi. Baik, akan saya lakukan. Setelah video call selesai, hati saya terasa penuh. Rina dan staf pengelolanya, tanpa disuruh siapapun, secara sukarela membantu orang lain. Mereka menjadi tangga bagi sesama. Orang-orang yang kehilangan segalanya dalam konflik, tetapi tidak kehilangan kemanusiaan mereka. Saya berjanji, jika suatu saat saya pergi ke Indonesia, saya akan membantu orang lain seperti mereka. Keesokan harinya, saya menceritakan percakapan saya dengan Rina kepada Dewi. Aku tidak menyangka grup itu bukan komersial. Ternyata orang-orang benar-benar saling membantu. Ya, iya. Karena itu lebih bisa dipercaya. Bukan untuk keuntungan, tapi benar-benar untuk sesama. Dewi menggenggam tangan saya. Aisyah, aku akan serius memikirkannya. Tentang Indonesia. Akan lebih baik jika kita bisa pergi bersama. Saling mengandalkan. Benar. Berdua lebih baik daripada sendiri. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur dan berpikir. Indonesia bukan lagi mimpi yang samar. Itu telah menjadi rencana yang konkret. Berdasarkan materi yang dikirimkan Rina, saya membuat rencana bertahap. Tahap 1. 6 bulan belajar bahasa Indonesia secara intensif. Tahap 2. Persiapan prosedur pengakuan kualifikasi perawat Indonesia. Tahap 3.
Terhubung dengan komunitas di Indonesia. Tahap 4. Mengajukan visa kerja. Tahap 5. Keberangkatan. Jika semuanya berjalan lancar, dalam waktu setahun saya bisa pergi ke Indonesia. Tentu tidak akan mudah, tetapi juga bukan tidak mungkin. Dan yang terpenting, saya tidak sendirian. Ada Rina dan staf pengelolanya, Dewi, dan puluhan ribu orang yang memiliki mimpi yang sama. 1 tahun berlalu sejak saat itu. Tahun itu adalah waktu yang paling berat sekaligus paling berarti dalam hidup saya. Setiap hari saya bangun pukul 5 pagi untuk belajar bahasa Indonesia, dan setelah selesai bekerja di rumah sakit, saya melanjutkan belajar. Di akhir pekan, saya menghabiskan sepanjang hari di kursus Maryam, mempelajari budaya, sejarah, dan sopan santun Indonesia. Awalnya terasa begitu sulit hingga saya ingin menyerah, tetapi berkat dukungan dari komunitas, saya bisa bertahan. Aisyah, kamu hebat. Jangan menyerah. Ratusan pesan dukungan menyemangati saya. Setelah 6 bulan, saya lulus ujian kemampuan bahasa Indonesia. Levelnya sudah cukup untuk percakapan sehari-hari. Belum sempurna, tetapi cukup untuk berkomunikasi. Dan dengan bantuan Door Budi, saya berhasil terhubung dengan sebuah rumah sakit universitas di Jakarta. Rumah sakit itu memiliki program untuk merekrut perawat asing dan mengatakan akan memprioritaskan pengungsi. Saya menyiapkan dokumen dan mengikuti wawancara online. Dengan hati yang berdebar, saya memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia, menjelaskan pengalaman saya dan alasan mengapa saya ingin bekerja di Indonesia. Saya telah bekerja selama 8 tahun di Rumah Sakit Pusat Sidway. Selama konflik, saya tetap merawat pasien dan memiliki pengalaman bekerja bersama tim medis Indonesia. Saya ingin memulai awal yang baru di Indonesia dan membantu pasien dengan pengalaman saya. Para pewawancara mendengarkan cerita saya dengan serius. Dan seminggu kemudian, saya menerima surat penerimaan. Hari itu, saya naik ke atap rumah sakit dan menangis sambil menatap langit. Itu adalah air mata kebahagiaan. Akhirnya, awal yang baru menjadi mungkin. Dewi juga menerima kabar dari rumah sakit lain di Indonesia pada waktu yang bersamaan. Kami memutuskan untuk pergi bersama. Saat mempersiapkan keberangkatan, saya banyak memikirkan Yusuf. Ketika berdiri di depan makamnya, saya berkata kepadanya, "Yusuf, aku akan pergi ke Indonesia. Memulai hidup baru. Bukan berarti aku melupakanmu. Hanya saja aku harus terus hidup. Aku percaya kamu juga menginginkan itu." Angin berhembus, dedaunan bergoyang, seolah-olah Yusuf menjawab, "Pergilah, Aisyah. Berbahagialah." Perpisahan dengan rekan-rekan di rumah sakit juga terasa berat. Kami adalah rekan seperjuangan yang telah melewati konflik bersama dan menyelamatkan banyak nyawa. Aisyah, kalau sudah di Indonesia, jangan lupa hubungi kami. Dan suatu saat nanti, jika keadaan membaik, kembalilah. Tentu, aku tidak akan pernah lupa. Sehari sebelum berangkat, saya meninggalkan pesan terakhir di grup. Teman-teman, besok saya berangkat ke Indonesia. Selama setahun ini saya mendapat banyak bantuan. Terutama saya berterima kasih kepada Kak Rina dan staf pengelola. Setelah sampai di Indonesia, saya ingin berkontribusi untuk komunitas ini. Bagi yang sedang bersiap, jangan menyerah. Kalian juga pasti bisa. Ratusan komentar bermunculan. Selamat, hati-hati di jalan. Aku akan segera menyusul. Kak Aisyah memberikan kami keberanian. Semoga bahagia di Indonesia. Dan akhirnya, hari itu tiba. Suatu hari di bulan Agustus 2025, saya dan Dewi meninggalkan Myanmar dan naik pesawat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat pesawat lepas landas, saya menatap keluar jendela. Tanah airku yang semakin mengecil, penuh dengan luka konflik, tetapi tetap menjadi tanah airku. Air mata mengalir, tetapi tidak ada penyesalan. Selamat tinggal, negeriku. Sampai bertemu lagi suatu hari nanti. Penerbangan memakan waktu beberapa jam. Selama itu,
Saya membaca kembali materi bahasa Indonesia dan menonton film dokumenter tentang Indonesia. Sambil bersemangat, saya juga merasa gugup. Akhirnya, saya akan pergi ke negara yang selama ini saya impikan. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jantung saya berdebar kencang. Bandara yang bersih, fasilitas yang teratur, pemandangan yang saya lihat di sinetron kini ada di depan mata. Setelah melewati imigrasi dan mengambil bagasi, Rina sudah menunggu saya. Aisyah, Dewi, selamat datang. Kami berpelukan dan menangis. Meskipun belum pernah bertemu langsung, dia sudah seperti keluarga. Kak Rina, terima kasih banyak. Berkatmu kami bisa sampai di sini. Sama-sama. Ini baru permulaan. Mari kita berjuang bersama. Saat keluar dari bandara, saya menghirup udara Indonesia dalam-dalam, bukan bau asap mesiu, melainkan udara yang bersih, bukan suara ledakan, melainkan suara mobil dan tawa orang-orang. Rina mengantar kami ke tempat tinggal sementara kami. Pemandangan dari jendela mobil sangat indah, gedung-gedung tinggi, jalanan yang bersih, dan orang-orang yang berjalan dengan damai, persis seperti yang saya lihat di sinetron. Aisyah, lihat sungai itu. Di sana banyak orang berolahraga dan berkencan. Sungguh damai. Aku tidak percaya ini. Setibanya di apartemen, saya melihat sekeliling kamar. Sebuah studio kecil, tapi bersih dan hangat. Listrik selalu menyala, air mengalir, dan internet cepat. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan di kampung halaman. Dewi berkata, "Di sini kita tidak perlu khawatir akan bom di malam hari, ya?" "Iya. Kita hanya perlu tidur." Kami saling memandang dan tersenyum, lalu menangis. Perasaan lega karena akhirnya tiba di tempat yang aman, perasaan antusias untuk awal yang baru, dan kesedihan karena meninggalkan kampung halaman. Semua emosi bercampur aduk. Malam itu, saya membuka jendela dan memandangi pemandangan malam kota. Cahaya yang berkelip, jalanan yang tenang, malam yang damai. Inilah kehidupan sehari-hari yang selama ini saya impikan. Sambil berbaring di tempat tidur, saya membuka aplikasi. Rina telah mengunggah foto kedatangan kami di grup. Aisyah dan Dewi telah tiba dengan selamat. Mari kita doakan awal baru mereka. Ribuan like dan komentar bermunculan. Selamat, aku akan segera menyusul. Terima kasih telah memberikan kami harapan. Saya membaca setiap komentar sambil menangis. Ini bukan perjalanan saya sendiri. Ini adalah perjalanan yang diimpikan bersama, dipersiapkan bersama, dan didukung oleh puluhan ribu orang. Dan saya berjanji, aku akan menetap di sini dengan baik, dan suatu hari nanti membantu orang lain. Seperti Rina, aku juga akan menjadi tangga bagi seseorang. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Pagi pertama saya di Indonesia, meninggalkan kegelapan konflik, berjalan menuju cahaya harapan, awal yang baru. Yusuf, aku sudah sampai dengan selamat. Aku akan mencoba hidup dengan baik di sini. Dan suatu hari nanti, jika tanah air kita bangkit kembali, aku akan membagikan apa yang telah kupelajari. Saya menutup jendela, berbaring di tempat tidur, dan untuk pertama kalinya, tidur di malam hari tanpa suara bom. Indonesia, negara yang jauh, tetapi kini menjadi masa depan terdekatku. Kalian, bagi kami, adalah harapan yang terjauh, namun sekaligus terdekat. Terima kasih, Indonesia. Pemirsa sekalian, bagaimana kisah Aisyah? Keberanian seorang wanita yang tidak kehilangan harapan di tengah reruntuhan konflik, dan pilihan beraninya untuk melangkah menuju awal yang baru. Dan negara bernama Indonesia, yang mengulurkan tangan kepada wanita itu. Kisah ini bukan sekadar cerita imigrasi seorang individu. Ini adalah kisah solidaritas yang indah, di mana orang-orang yang kehilangan segalanya karena konflik saling membantu dan bangkit bersama. Dan di pusatnya, ada Indonesia, sebuah negara yang pernah bangkit dari keterpurukan. Sebuah negara yang kini memberikan harapan bagi bangsa lain. Kita adalah warga negara Indonesia yang patut berbangga.
Dengan subscribe dan like, Anda akan mendukung kami untuk menyajikan lebih banyak cerita menarik. Ini adalah Indonesia Spesial, yang menyajikan kisah-kisah inspiratif dari seluruh dunia. Terima kasih.